Selain ramai diperbincangkan soal lamaran, pasangan yang sedang bucin ini bahkan disebut-sebut sudah memesan busana pengantin yang sama dengan kakaknya Al-Ghazali. Lantas benarkah mereka akan mengakhiri masa lajang di tahun ini juga? Bahagia, ya bahagia. Itulah yang dirasakan pasangan selebriti Al-Rumi dan Syifa Haju. Bagaimana tidak, hubungan cinta mereka memasuki babak baru usai Putra Ahmad Dhani dan Maya Estianty itu dengan penuh keyakinan dan bermodalkan cincin berlian bernilai hampir 1 miliar rupiah melamar Syifa dengan latar belakang hamparan lembah dan hijau dikelilingi pegunungan Alpen di Swiss. Wajar jika Syifa tak kuasa menahan haru sebab impian yang sudah lama dinantikan, yakni menerima pinangan pria yang dicintainya di Lauterbrunnen, Swiss menjadi kenyataan. A dream place plus her dream person. Al-Rumi sepertinya tak mau kalah romantis dengan kakaknya Al-Ghazali saat melamar istrinya Alisa Dagise di pinggiran Danau Como, Italia. Usai melalui momen romantis serta tangis haru, terbitlah tawarannya di bibir keduanya sambil menunjukkan cincin berlian bukti lamaran sah alias diterima. Momen haru begitu terasa ketika Bunda Syifa Shendi Haju mengetahui anak pertamanya sudah menerima lamaran dari pria yang dicintainya. Cocok nggak sama Elton? Cocok. Apakah kamu bagus sih dia spek istri lah. Kan ada perempuan yang bukan spek istri. Kalau dia memang spek istri. Spek istri itu kayak gimana Pak? Dia cocok dinikahin. Nah, kalau restu sih aku merestui anak-anak dengan siapa aja. Yang penting mereka bahagia. Asal mereka bahagia. Kalau mereka nggak bahagia, ya aku merestui mereka untuk berpisah gitu loh. Karena kan intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang di sekeliling kamu dengan hubungan yang toksik, mendingan kamu cabut aja gitu loh. Sebelum janur kuning bener-bener Anda berdiri tegak kan, jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah gitu. Tapi kan pada saat pilih-pilih pun juga pilih jangan sembarangan, dalam arti kamu juga harus benar-benar memilih yang mana yang paling enak buat paling nyaman sama kalian. Bukan hanya sang bunda, serta sejumlah sahabat Syifa dan Al pun menyambut kabar bahagia keduanya. Bahkan Keisha Ratulio, sahabat Syifa, tak kuasa menahan tangis saat Syifa spill momen lamaran beserta cincin lamarannya. Ya, dari Swiss keduanya siap melangkah ke jenjang yang lebih serius. Publik pun turut berbahagia dan tak sabar menantikan hari besar mereka. Mana Pak Haji nggak itu? Bukan, gue udah pilih. Aku lagi ditonjol. Congrats ya. Happy banget kemarin, apalagi tiba-tiba di video call tiba-tiba Syifa udah pakai cincin. Pokoknya happy banget deh. All the best for them. Buat Syifa dan El, semoga lancar sampai yang baik kalian terlaksana. Semoga dimudahkan segalanya. Pokoknya happy banget kalau dengar berita-berita yang positif ya. Semoga Allah selalu. Selain ramai diperbincangkan soal lamaran, pasangan yang sedang bucin ini bahkan disebut-sebut sudah memesan busana pengantin yang sama dengan kakaknya Al-Ghazali. Lantas benarkah mereka akan mengakhiri masa lajang di tahun ini juga? Selain Al-Rumi dan Syifa, pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kembali jadi perbincangan publik. Bermula dari Aurel yang mengungkapkan pandangannya soal perselingkuhan dalam rumah tangga bersama dua rekannya Juan dan If. Aurel dengan tegas tak akan memaafkan pasangan yang ketahuan selingkuh. Sekali ketahuan selingkuh, langsung bye. Oh, prinsipnya kalau terhadap sama suami dari awal nikah tuh udah pernah bilang, pokoknya kamu mau ngapain aja terserah kamu. Cuman aku tuh benci banget sama perselingkuhan. Jadi sekali once kamu kayak gitu, ya itu intinya aku udah nggak bisa maafin gitu. Cuman kalau kalau masalah itu tuh jelas menarik perhatian publik. Namun netizen salfok dengan gestur Atta yang terlihat tak nyaman, gelisah saat mendengar jawaban istrinya. mungkin kan kalau chat, mungkin maksudnya Bang Atta tuh mungkin kalau ada chat ya, misal nih gitu ya, ada chat cewek, mungkin dia cuman kayak nanya kabar atau apa, ya udahlah gitu ya. Cuman kalau dia udah ketemu,
Nah itu udah, Oh, itu udah parah tuh. itu nggak bisa. Kalau udah ketemu diem-diem, nah itu udah. Namun pasangan yang sudah membangun rumah tangga sejak 3 April 2021 itu sangat berusaha menjaga kehormatan keluarga. Itu sebabnya Aurel dengan tegas membenci apapun jenis perselingkuhan. Ia bahkan akan meninggalkan pasangan yang selingkuh walau tetap akan baik demi perkembangan anak-anak. Uniknya di tengah keseriusan Aurel, Atta seolah mendapat kesempatan mencairkan suasana ketika Aurel memberikan salah satu contoh aksi selingkuh yang dibencinya. Contohnya aku. Datu. Iya temennya banget ada nih. Bukan, maksudnya chat sama ini ada dengan teman dia ya. Ya, jadi kayak misalnya aku chat sama temennya Bang Atta, tapi ngomongin kerjaan. Habis itu orangnya ngajakin ketemu. Aku bilang, saya nih orang ini ngajak ketemu, kamu ikut ya. Aku nggak mungkin dong ketemu kedua, aku nggak tahu mau ngomong apa. Iya. Kamu ikut, aku selalu kayak gitu. Kalau aku tetap baik. Karena aku nggak mau anak aku hidup di lingkungan yang memang sebenarnya orang tuanya nggak bisa. Mendingan ya udah kita jaga kita punya anak, kita besarin sama-sama ya, tapi kita nggak sama-sama. Karena cinta ini jadi kenangan. Candaan Atta seakan memboyarkan keseriusan Aurel soal benci perselingkuhan. Namun Atta yang sudah memahami hati istri tercinta sadar dan memaklumi mengapa Aurel begitu membenci perselingkuhan. Bisa jadi bukan hanya Atta, publik bahkan mengerti apa alasan Aurel jadi anti selingkuh. Itu sebabnya Atta menunjukkan sikap tenang, ia bahkan siap menjadi yang terdepan demi menjaga kehormatan keluarga dan tak akan memusingkan dengan spekulasi dari warganet. Dan lebih memilih fokus pada pekerjaan saja. Tapi kalau aku tuh nggak apa-apa sih, yang penting waktu ketemu itu ya saling menjaga kepercayaan. Misalnya selingkuh atau apa, tiba-tiba kalau aku nggak akan mau speak up karena dia ibu anak-anakku. Bukan hanya rumah tangga kakaknya, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, rumah Thorik Halilintar dan Alia Mas Said tak luput dari guncingan publik. Belakangan ini ramai disorot publik aksi Thorik yang berusaha mesra dengan istri saat mengantar putra mereka Arash vaksin ke dokter justru dinyinyirin netizen. Sebab dalam video itu, tangan Thorik dianggap tidak pada tempatnya jika berada di ruang publik. Sayangnya, Thorik dan Alia yang sempat ditemui usai olahraga memilih diam dan tak menggubris kerisauan netizen. Maaf ya, punten. Ucapan selamatnya boleh tuh. Sepertinya wajar sih jika Thorik dan Alia bungkam sebab keduanya tak sepi pemberitaan dan tentu saja nyinyiran netizen. Rumah tangga yang dibangun sejak 26 Juli 2024 lalu justru terlihat semakin harmonis, bahkan setelah kehadiran buah cinta mereka Arash, bahtera cinta keduanya malah semakin semarak. Ya, serba salah memang apa yang dilakukan Thorik dan Alia. Jalan sendiri-sendiri disangka marahan. Jalan bareng dan mesra disebut netizen sok mesra. Lalu bagaimana dong? Namun demikian, ada saja hujatan yang mampir ke dalam rumah tangga mereka usai Thorik memposting sesuatu di media sosial. Akan tetapi, Thorik tetap fokus pada kegiatannya, merawat dan menyayangi Arash, putra tercintanya. Kayak papanya tinggi. Tinggi. Bang lagi pas dia harus ngomong terima kasih sama Bidan Dona ya. Udah kuat banget lehernya. Bidan Dona leherku sudah kuat banget. Leherku bisa angkat mobil. Karena mukanya udah bukan aku sama sekali. Ya, berteriak sudah sih. Sudah bisa. Sudah mau ketawa-ketawa. Udah banget. Mau kapan nih bulannya? Mau kapan? Betul. Nanti nggak dapat S5 nanti dia. Kita sekarang tentukan kepalanya udah 90 pencet belum ya? Udah 300 lebih. Ya duduk-dudukin. Boleh duduk sama papa ya? Nonton. Tas laptop dan handphone.
Persoalan ini bukan sekedar cekcok biasa, melainkan sudah masuk ranah hukum dengan upaya saling lapor ke polisian. Tuduhannya pun disinyalir sangat serius, mulai dari penggelapan dana hingga dugaan perampasan aset pribadi dan ilegal akses. Sementara Ashanti diwakilkan oleh tim manajemen dan kuasa hukumnya